Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini yang insyaallah penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke terang benderang ini. Baiklah, untuk siang yang berbahagia ini kita akan mendengarkan atau Ustaz akan membagi ilmu pada kita dengan judul menjadi generasi tawadu dengan Ustaz Sofwan Hizbullah ya Ustaz. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan temanya ini menjadi generasi tawadu. Apa yang dimaksud dengan generasi tawadu? Langsung saja kita dengarkan ilmu dari Pak Ustaz Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan dan kemampuan untuk menyisihkan sebahagian terkecil dari waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang sesingkat ini kita diberi kekuatan, kemampuan di dalam memahami, menghayati, bahkan mengamalkan apa yang dapat kita pahami pada kesempatan di siang hari ini. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang sampai saat ini masih tetap istiqomah, komitmen, konsisten dalam menjalankan syariatnya. Insyaallah satu saat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, ikhwan wa fillah rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ya, kita akan mengangkat tema yang lebih tepatnya bagaimana menjadi pribadi yang tawadhu, mungkin itu ya. Membangun pribadi yang tawadhu. Karena belakangan ini, akhir-akhir ini, kalau kita lihat di kalangan umat manusia, khususnya di kalangan kaum muslimin, sifat tawadhu itu, pribadi yang tawadhu ini sudah boleh dikatakan sulit kita temui. Karena setiap orang selalu merasa dirinya lebih baik. Setiap orang merasa diri lebih hebat. Setiap orang merasa dirinya lebih unggul ketimbang yang lain. Sehingga sifat-sifat tersebut itulah yang akhirnya memicu permasalahan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau di dalam keluarga, suami tidak ada jiwa tawadhunya, istri juga tidak ada jiwa tawadhunya. Sehingga dalam hubungan suami istri, ya tidak saling harga menghargai. Tidak ada saling hormat menghormati. Yang akhirnya merasa diri lebih hebat, lebih baik, sehingga memicu permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.
Ya, walaupun di dalam rumah tangga itu segala fasilitasnya terpenuhi, ternyata tidak menjadi sebuah jaminan. Begitupun di lingkungan masyarakat kita. Setiap orang merasa diri lebih baik, merasa lebih berhak. Apalagi di lingkungan perumahan gitu ya, atau komplek. Ini permasalahan yang sangat kompleks juga. Karena dia merasa tinggal di situ punya hak. Ya, sampai jalan di depan rumah juga diakuin ini punya saya dan jalan saya. Jadi dia parkir juga terserah saya, kan begitu. Ya, kalau berhadapan rumah di depan dua-duanya parkir di depan rumah di jalan dua-duanya, ya jangankan motor, orang lewat aja susah. Kenapa? Karena tidak ada jiwa tawaduknya gitu di dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, terlebih-lebih di dalam negara kita sekarang ini, ya jarang orang mengakui, ya saya memang salah, mohon maaf gitu. Tolong dikasihani, nggak ada gitu. Kalau perlu lawan dulu. Lawan dulu, syukur-syukur walaupun salah menang gitu loh. Ya ini kan yang terjadi. Ya, kalau udah ketahuan salah, terdesak, nah baru menyadari seperti itu. Selagi masih ada kesempatan ya untuk membela diri, kenapa enggak? Walaupun salah, ya merasa benar aja. Nah ini permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Inilah diakibatkan karena tidak adanya pribadi yang tawadhu. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini kita mencoba untuk berbicara tentang tawadhu. Apa sih yang dimaksud dengan tawadhu itu? Kalau secara bahasa, tawadhu itu berasal dari kata tawada'a yatawada'u tawadu'an, yang artinya merendahkan diri atau meletakkan di bawah. Nah, itu dikatakan tawadhu. Jadi dia bisa merendahkan diri atau meletakkan di bawah. Kalau secara istilah tawadhu berarti orang yang menghargai orang lain, menganggap bahwa orang lebih baik, lebih benar, lebih mulia. Ya, penghargaan dan pengagungan yang profesional bukan karena faktor taklid buta. Jadi tawadhu itu adalah orang-orang yang memang di dalam hidupnya ya merasa rendah. Artinya apa? Dia menghargai orang lain gitu. Itu orang yang tawadhu. Di zaman Rasulullah SAW itu pernah terjadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat beliau sampai di hadapan rumah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kata Umar, ya Ali, ya engkau kayaknya nih yang lebih pantas nih ngetok pintu rumah Rasul. Ya, karena kan ente tuh istilah bahasa kitanya mah sebagai pintu gerbangnya ilmu, Rasul sebagai gudangnya. Jadi lebih dekat gitu, lebih layak ngetok doang tuh. Kata Ali, enggak begitu. Ente ya Umar yang lebih layak. Karena gara-gara ente itu banyak orang juga masuk Islam. Islam jadi kuat. Karena ente lebih mulia, lebih pantas. Bayangin sampai ngetok pintu aja. Itu menghargai kemuliaan orang lain itu. Ya, saling ente yang lebih baik gitu. Ini luar biasa. Jadi kita juga kalau urusan contoh di masjid mah tawadhu semua ya. Suruh jadi imam main dorong-dorongan, ente Abdul kan begitu. Ya, akhirnya yang naik kagak Abdul. Ya, kenapa? Karena menang tua kejemur doang kan gitu. Ya, ini kan giliran di masjid gitu. Giliran bisnis juga tawadhu ya. Tahu duit. Ya, makanya begitu duit banyakan, itu dia yang paling getol gitu. Ya. Ternyata tawadhu ini luar biasa gitu. Dia merendahkan diri artinya memberikan kemuliaan kepada orang lain. Tidak menyombongkan diri gitu, tidak merasa diri itu lebih hebat. Ini mah gue yang lebih pantas, ente mah sana. Emang ente siapa? Enggak begitu. Dia sangat, walaupun dia punya kemampuan, dia punya potensi, dia punya ilmu, tapi dia menghargai orang gitu. Dia pejabat pun dia tidak merasa jadi pejabat. Pernah satu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak Habsyi, ya, duduk di samping Rasul, disuruh oleh Rasulullah di atas sorbannya Rasul bersama Rasul.
Itu Umar bin Khattab marahnya luar biasa. Ingin mengusir Bilal bin Rabah itu. Karena nggak pantas lah. Itu orang miskin, Rasulullah kan orang terhormat begitu. Tapi Rasulullah luar biasa, membiarkan. Bahkan dilarang Umar bin Khattab untuk bersikap yang kasar kepada Bilal bin Rabah ini. Biarkan duduk bersama kamu. Ini subhanallah ini. Walaupun dia berangkat dari kalangan budak gitu ya. Artinya orang yang tidak punya status sosial yang baik. Tapi ternyata Rasul begitu menghargainya. Begitu menghormatinya. Dan Rasul tidak merasa rendah. Rasul tidak merasa hina. Duduk di samping. Ya, apatnya masyarakat budak istilahnya. Orang tingkatan budak lah. Yang sangat rendah. Nah ini dikatakan tawadhu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pun yang mengajarkan kepada kita bagaimana di saat kita berada di dunia ini. Apa kata Allah? Ini terdapat dalam surat Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia dan berjalanlah di muka bumi dengan angkuh. Dan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah sendiri itu melarang kita memalingkan wajah kita dari manusia siapapun dia. Terkadang kan masih ada perasaan dalam diri kita. Kalau ada orang yang nyapa yang menurut kita kurang begitu menguntungkan lah buat kita. Kita cuek gitu. Bahkan lebih cenderung males kayaknya gue ketemu dia nih begitu. Sehingga menghindar. Nah ini ternyata dilarang oleh Allah. Karena apa? Orang-orang yang begitu adalah orang yang jalan dengan menyombongkan diri di muka bumi ini. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya orang-orang yang tawadhu itu adalah orang-orang yang dia bisa menghargai orang lain. Ya, dia bisa memberikan kemuliaan kepada orang lain. Nah itu kurang lebih kalau kita lihat makna daripada tawadhu. Lalu kepada siapa kita harus berlaku tawadhu? Nah, ada 4 sikap tawadhu yang mesti ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah tawadhu kepada Allah. Bagaimana tawadhu kepada Allah? Tawadhu kepada Allah adalah merasa kecil atau merasa sedikit di dalam taat kepadanya. Artinya, seseorang yang tawadhu dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, ini orang yang tawadhu. Dia dalam urusan ibadah itu dia merasa kurang. Itu. Bukan merasa menjadi orang yang ahlul jannah gitu. Ya, ini aku mah orang baik. Haji aja udah 5 kali, udah pasti masuk surga. Nggak ada perasaan-perasaan itu. Dia begitu terkait dengan ibadah itu, dosanya itu merasa jauh lebih banyak, sehingga membuat dirinya itu terpacu untuk terus melaksanakan ibadah dan tidak pernah merasa puas dalam ibadah itu. Nah ini orang yang tawadhu. Dalam urusan ibadah kurang terus, nggak pernah merasa puas. Ya, sholat nggak pernah merasa puas. Puasa nggak pernah merasa puas. Baca Quran nggak pernah merasa puas. Kita baca Quran kalau udah ngantuk udah puas banget kayaknya. Ya kan? Kayaknya cukup 1 juz nih. Nah, udahlah. Cukuplah. Emang syarat juga per juz per hari kan begitu. Ya, kan karena ada program-program begitu kan. Jadi dalam urusan tawadhu kepada Allah adalah yang pertama, kita merasa sedikit, merasa kecil ya dibanding kesalahan dan dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, merasa besar atau banyak dalam maksiat. Artinya, seorang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa dosa maksiat yang telah dilakukan itu sangat besar, sangat banyak dibandingkan dengan amal ibadahnya. Ini orang yang tawadhu. Makanya dia nggak pernah membangga-banggakan amal solehnya, membangga-banggakan ibadahnya atau kebaikannya. Karena apa?
kalau dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan itu jauh lebih banyak ketimbang amal solehnya. Nah ini pun yang membuat seseorang akhirnya tidak pernah puas. Terus dia melakukan amal soleh dengan segala kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Dia infak nggak puas. Nah infak per hari ini 1.000 nggak puas. Wah besok harus 2.000. Nggak puas, besok harus 5.000. Nggak puas, besok 10. Terus begitu, tidak pernah puas. Sehingga dalam keseharian itu dia selalu berupaya meningkatkan amal soleh, meningkatkan infak dan sodakoh. Kalau amal soleh salah satunya adalah sodakoh. Amal soleh di dalam keluarga. Si suami nggak pernah puas memberikan yang terbaik kepada istri. Istri pun tidak pernah merasa puas memberikan yang terbaik kepada suaminya. Sehingga nggak keluar tuh kata-kata, Mas, kamu mah dapat aku bersyukur banget ya. Emang kenapa? Aku udah cantik, soleh, bapak gue kaya lagi. Nggak perlu begitu, nggak ada kata-kata begitu. Ketimbang aku dapat kamu tuh sabar. Emang kenapa kok sabar? Ya kamu tampang pas-pasan. Kerja juga penghasilan, ya pas-pasan. Makan aja masih kembang kempis. Boleh lihat orang tua ente. Nah kan begitu. Makanya kalau kamu mah syukur, saya mah sabar. Nah, jadi keluarga syukur dan sabar. Insya Allah masuk surga tuh. Ya, karena keluarga syukur dan sabar soalnya kan gitu. Jadi nggak ada teh. Merasa diri itu lebih berjasa seorang istri, suami lebih berjasa. Nggak ada kalimat-kalimat itu, sikap-sikap begitu. Kenapa? Karena amal kebaikan ini, amal soleh ini yang kita lakukan, yang kita jalankan itu belum seimbang dengan maksiat yang selama ini kita lakukan. Makanya dia tidak pernah puas. Terus dia berupaya untuk meningkatkan amal solehnya. Itu orang yang tawadu kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang tawadu kepada Allah, memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pada diri sendiri. Jadi segala sesuatu itu dia memuji Allah. Ada orang memuji dia, diserahkan kepada Allah. Oh ente hebat banget ya. Ya ini kan atas karunia Allah. Allah yang berhak dipuji, yang hebat mah Allah. Nah, itu orang yang tawadu. Kalau orang kata tawadu, kamu ini luar biasa. Ya iyalah, gua gitu. Nah, ini walaupun tidak kita ucap, hanya di dalam hati, ini menunjukkan ketidaktawaduan kita kepada Allah. Karena yang maha hebat Allah, yang memberikan kita hebat, yang membuat kita sukses, kita berhasil hanya Allah. Sehingga begitu ada orang yang memberikan penilaian yang terbaik, ya dia serahkan kepada Allah. Dia tidak mengucapkan kata-kata aku, tidak mengucapkan iyalah ya, sekolahnya aja gua nggak perlu begitu. Kenapa? Karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus orang-orang yang tawadu kepada Allah. Ya, yang keempat, orang yang tawadu kepada Allah adalah tidak menuntut hak kepada Allah, tetapi berorientasi pada amal yang harus dilakukan. Kita seringkali banyak menuntut. Terus dalam doa, ya Allah, apalagi sih yang kurang yang harus aku lakukan ya Allah. Sementara saya sholat udah, puasa juga udah, Senin Kamis bahkan puasa Daud ya Allah. Udah paling rajin dah. Ya, se-Indonesia kan, se-Indosat kan begitu. Nggak ada yang lain ya Rob. Ya. Sholat juga sebelum masuk waktu saya sudah mempersiapkan diri. Ya, dalam urusan amal, sodako nggak pernah ketinggalan per hari. Mungkin saya doang kayaknya, yang lain mau masih absen, saya nggak pernah absen. Ya, tapi gimana ya Rob? Kok nggak pernah memberikan yang terbaik kepadaku? Ya, dia menuntut terus. Nah, ini orang yang tawadu nggak begitu. Yang tawadu itu orang yang lebih konsentrasi meningkatkan amal ibadahnya. Karena dia yakin di saat dia menunjukkan prestasi ibadah, prestasi amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Itu.
jika ini yang kita lakukan, ternyata kebaikan itu bukan hanya kepada kita nantinya, tapi kebaikan itu pun dirasakan bagi orang lain. Karena apa? Karena dalam keseharian dia selalu berupaya melakukan yang membuat dia prestasi di hadapan Allah, bukan prestasi di hadapan manusia. Terserah Allah apa orang mau menilai saya, ini maupun itu, yang penting di hadapan Allah saya punya nilai yang terbaik. Nah, orang yang begitu tuh memberikan kebaikan kepada orang lain juga, bukan dia sendiri nanti yang merasakan, yang mendapatkan, tapi orang lain pun bisa merasakan dan mendapatkannya. Ini yang harus kita tunjukkan, tawadhu kita kepada Allah adalah dengan tidak banyak menuntut, tapi banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebuah orientasi adalah menjadi sebuah amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tawadhu kepada Allah. Yang kedua, tawadhu terhadap agama Allah. Tawadhu terhadap agama Allah adalah tunduk dan patuh kepada aturan-aturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan di dalam agama Islam. Jadi orang yang tawadhu terhadap al-Islam, ya, segala sesuatu yang dia lakukan itu semata-mata tunduk kepada Allah, tunduk kepada ajaran Islam. Apa yang dia lakukan itulah yang memang Islam memerintahkan, ya, sesuai dengan ajaran agama Allah. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, subhanallah, ya, orang dekat dengan dia, para tetangganya, lingkungan masyarakatnya, itu bisa merasakan. Karena ketawaduan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yakni al-Islam. Sehingga dia tidak akan berbuat apapun kalau tidak ada aturannya, perintahnya dari al-Islam. Nah, ini yang pertama, orang yang tawadhu kepada agama Allah. Yang kedua, tidak melanggar Islam, baik dalam perkataan, perasaan, pemikiran, dan perbuatan. Ya, artinya benar-benar dia konsisten, komitmen terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan wa yusallimu taslima, tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni al-Islam. Ini tawadhu yang kedua. Yang ketiga adalah tawadhu kepada Rasul. Bagaimana tawadhu kepada Rasul? Yang pertama, mengutamakan petunjuk Rasul di atas manusia yang lainnya. Artinya apa yang dicontohkan Rasul itulah yang kita lakukan. Dengan kata lain, bahwa Rasulullah SAW sebagai tauladan, ya, di dalam kehidupannya, ya, sehingga dia senantiasa menghidupkan apa-apa yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ini orang yang tawadhu kepada Rasul. Jadi kalau tidak ada contoh, tidak ada tauladan, ya tidak dilakukan. Sebagaimana Rasulullah pun melarang kita. Sehingga kata beliau di dalam hadisnya, man amala amilan falaysa lahu fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melaksanakan suatu amal perbuatan yang di dalamnya, kata Rasul, tidak ada perintah dari aku, fahuwa raddun, ditolak semua. Kan rugi kita. Ya, udah menjalankan aktivitas, ya, tapi sementara ya tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini tidak akan diterima oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencintai, mentaati dan mengikuti setiap perkataan dan perbuatan beliau. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada salah seorang Arab Badui yang begitu cinta dengan Rasul. Ya, sampai-sampai di saat Rasulullah dia mengatakan, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, balaslah aku sekarang. Si Arab Badui ini tunjuk tangan, saya ya Rasul, yang pernah kau sakiti. Umar bin Khattab itu udah luar biasa, ingin menebas si Arab Badui itu, karena berani-beraninya ya bahwa Rasul pernah menyakiti dirinya. Tapi Rasulullah mempersilahkan kepada Arab Badui itu menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh dirinya, oleh Rasulullah SAW, dan silahkan balas. Kata Arab Badui itu, saat itu ya Rasulullah, engkau turun dari ontamu, maka pedangmu itu menyentuh pundakku, dan saat itu aku dalam kondisi tidak berbusana. Masya Allah.
Dan saat ini aku balas atas perbuatanmu ya Rasul. Begitu Rasulullah meminta Ar-Rabat itu mendekat, silahkan engkau balas aku. Begitu dia dekat dengan tubuh Rasul, subhanallah, dia menangis, dia peluk Rasulullah SAW dengan mengatakan, demi Allah, engkau tidak pernah salah kepada siapapun ya Rasul, termasuk kepadaku. Ini aku lakukan karena aku begitu cinta kepadamu ya Rasul. Aku ingin memeluk dan mencium bau aroma harum dari tubuhmu. Subhanallah. Ini luar biasa kecintaan para sahabat. Itulah orang-orang yang tawadu terhadap Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga dia berupaya bagaimana bisa mencintai beliau. Ya kalau kita mungkin susah ya, pengen mencintai Rasul, pengen memeluk bau cium aroma harumnya dari tubuh, susah. Ya paling tidak kita untuk meraih cinta Rasul sebagai tanda kita merendah di hadapan Rasul dan memuliakan Rasul, ya kita ikuti sunah-sunahnya yang kita mampu dan berupaya untuk menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dicontohkan beliau dan apa yang disunahkannya kepada kita sebagai umatnya. Contoh seperti saum sunnah misalkan, ya kita upaya belajar ya melaksanakan ya hal-hal yang sunnah lain yang memang Rasulullah mensunahkan kepada kita, kita upayakan terus begitu. Nah ini menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar mencintai, mentaati dan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kita menjadi orang yang tawadu di hadapan beliau. Kemudian yang keempat adalah tawadu kepada sesama, artinya sama umat manusia. Yang pertama, orang yang tawadu sama manusia itu adalah menerima nasihat atau saran kebenaran dari orang lain. Ini orang yang tawadu. Jadi kalau ada orang yang memang memberikan teguran kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, ya kita mesti dengerin itu. Kita terima. Nggak perlu kita membantah. Kalau memang kita juga salah saat itu, dikasih saran dia terima. Siapapun dia, apakah dia istri atau suami, apa dia anak kita, atau pembantu kita, atau tetangga kita, atau anggota lingkungan masyarakat kita. Ya, walaupun mungkin secara kasta gitu ya, kedudukan, dia lebih rendah. Maka begitu dia memberikan saran kepada kita, kita mesti terima. Nabi kita Muhammad SAW pun ya, menjelaskan di dalam salah satu hadisnya, kata beliau, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat ya, apa yang dia katakan, lihat apa yang dia sarankan kepada kita. Jangan kamu melihat siapa yang mengatakan atau siapa yang memberikan saran, siapa yang memberikan nasihat. Dan masih ada perasaan-perasaan begitu di kita. Ya, kalau dalam sebuah organisasi gitu, ya, kita sebagai anggota biasa, lalu kita bilang kepada ketuanya, Pak, Bapak nggak boleh begini. Ya. Jadi kata kita nih sebagai ketuanya, pimpinannya, lu siapa sih? Lu cuma anggota. Ya, iseng amat pakai ngasih saran. Gue yang lebih tahu lah. Ya kuda diajarin lari, kan begitu. Ya, buaya diajarin renang, begitu terkadang. Nanti merasa itu diri lebih hebat gitu. Nggak pantas kamu itu ngasih nasihat saya. Nggak pantas kamu memberikan saran-saran kepada saya. Yang berhak memberikan saran kepada saya paling nggak secara kedudukan itu sama. Kekayaannya sama. Wah begitu, semuanya serba sama. Nah bolehlah memberikan saran, saya terima. Kalau kamu mah ilmu aja, sekolah juga kagak, lo pengen ngasih saran, kan begitu. Nah ini orang yang tawadu nggak begitu. Siapapun dia, di saat memberikan saran kebaikan kepada kita, kita mesti dengarkan, kita mesti terima, dan kita mesti sabar mendengarkan saran-saran orang itu. Ya terkadang kita saking sombongnya, maaf sebentar ya, saya potong dulu, maaf ya. Jadi dilanjutkan. Sekarang kita begitu, tidak menghargai. Ya, tidak menghargai. Karena apa? Karena merasa dia lebih rendah ketimbang kita. Nah, padahal orang yang tawadu itu adalah orang yang selalu menerima saran atau nasihat dari siapapun. Ya, tanpa melihat ya faktor sosial. Yang kedua, senantiasa melihat kelebihan-kelebihan saudaranya dan berusaha menutupi kekurangan-kekurangannya. Nah ini. Jadi yang mesti kita perhatikan, orang yang tawadu itu memperhatikan orang lain dari sisi kelebihan. Ya, dia nilai dengan baik,
diperhatikan dengan baik kelebihan itu, dia ambil kelebihannya. Kalau ada kekurangannya, dia tutupin. Jangan ya kelebihan orang itu kita tidak terima, begitu kekurangannya kita ceritakan kepada orang lain. Nah ini bukan orang yang tawadu. Orang yang tawadu itu sepanjang hidupnya dia tidak pernah menceritakan kekurangan orang. Karena apa? Karena mungkin dirinya merasa jauh lebih kurang. Nah, itu kan dijelaskan juga di dalam Al-Quran itu. Seperti dalam dalam surat 49 ya, masalah surat Al-Hujurat yang artinya itu janganlah bentar ya. Nah ini ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakuna khairan minhunna wala talmidu anfusakum wala tanabadhu bil alqab salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Ini orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian atau sekelompok laki-laki meredahkan kelompok yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi kelompok atau orang yang kita rendahkan ini dia lebih baik ketimbang dirinya, ketimbang kita. Begitupun kondisi bagaimana, ya usaha jalan apa enggak, kalau enggak saya menaruh duit lagi nih, kan begitu. Kita udah prasangka duluan, lagi utang nih, nah kan begitu. Kayaknya membuat kita takut, ngeri, nah, nggak boleh sebetulnya. Orang yang tawadu itu selalu berprasangka yang baik kepada siapapun. Nah itu tingkatan tawadu. Ya, jadi ada 4 kepada siapa kita tawadu. Yang terakhir, ya, ini sampai jam berapa? 1:30 ya, baik. Ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang tawadu? Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengenal Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang tawadu, kita harus kenal betul kepada Allah, siapa Allah sebenarnya. Kita kenal sifat-sifatnya, ya, kita kenal kedermawanannya, kita kenal. Ini yang membuat kita menjadi orang yang tawadu. Kenapa dia banyak beramal soleh? Dia selalu berpikir banyak membantu orang. Dia selalu berprasangka baik kepada orang. Karena dia tahu betul apa yang dia lakukan, jika itu baik, maka Allah pasti memberikan yang terbaik. Nah itu orang yang kenal sama Allah begitu. Jadi di saat dia bantu orang pun, dia nggak pernah berpikir orang itu pernah bantu saya atau tidak. Atau kira-kira kalau saya bantu, kira-kira bantuan ini bisa dikembalikan atau tidak. Dia tidak pernah berpikir begitu. Contoh yang paling sederhana dan paling gampang kita pahami adalah di saat kita atau ada orang yang membutuhkan sesuatu minjem duit sama kita. Orang yang tawadu memang dia ada, dia kasih. Bismillah. Dia kalau nggak pernah mikir, ini kalau gua kasih sesuai pinjaman dia, kira-kira dia bisa kembaliin nggak ya? Setahu saya, nah kan begitu. Setahu saya, ini udah mulai nih. Kalau udah mulai setahu saya, udah setan udah kasak kusuk tuh. Wah, macam-macam prasangka kita jadi jelek sama dia. Nah, begitu. Tapi kalau orang yang tawadu, dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, jika memang orang itu pun kabur, ya, tidak membayar uang yang dia pinjam, Allah yang membayar semua itu kepada saya. Tuh. Mungkin rezeki kita akan berlimpah, diberikan sama Allah. Orang itu tidak pernah memberikan pengembalian itu, tapi Allah akan memberikan pengembalian kepada kita. Karena dia tahu setiap kebaikan yang saya lakukan, Allah membalasnya yang lebih baik. Dia kenal Allah, bahwa Allah begitulah pribadinya, bahwa Allah begitulah dia punya sifat kepada hambanya. Nah makanya kalau kita ingin menjadi pribadi yang tawadu dalam hidup ini adalah kita mesti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, tentang sifat-sifatnya yang kita tahu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dia pengasih dan penyayang. Allah itu Al-Ghani, dia maha kaya. Banyak
Ya, Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Allah itu As-Sami, Maha mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan, ya. Dan banyak lagi. Nah, itu orang kalau kita ingin menjadi pribadi yang tawadu. Yang kedua, kita harus mengenal diri kita. Siapa kita? Nah, Al-Farabi adalah seorang filosof bangsa Arab. Dia mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan ini pun pernah diangkat oleh Imam Ghazali. Jadi barang siapa yang kenal kepada dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Jadi kalau kita ingin mempunyai pribadi yang tawadu, kita mesti kenal dulu nih tentang diri kita. Siapa kita? Dari mana asal kita? Kita ini kan kalau dikatakan di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Insan, ya, surat Al-Insan surat 67, nah, di mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 76, ayat 2. Walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, itu kata Allah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air yang memuncrat. Nah, begitu. Artinya saripati mani yang begitu rendah. Sangat rendah. Yang kita sendiri pun tidak mau untuk menyentuhnya, jijik menyentuhnya. Istilahnya begitu. Itulah kejadian kita sebenarnya sebagai manusia. Sehingga dari barang yang hina itu kita menjadi orang yang seperti ini, subhanallah, tidak layak, tidak pantas kalau kita membanggakan diri. Karena asal muasal kita adalah dari barang yang hina dan sangat hina. Nah, makanya orang-orang yang mengenal dirinya, siapa dirinya, dari apa dia diciptakan, dia pasti menjadi pribadi yang tawadu. Ya, dia nggak berani dalam hatinya itu merasa sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, nggak ada. Apalagi dengan sikapnya, apalagi dengan ucapannya, dengan perasaan pun tidak ada. Karena dia malu dengan awal penciptaan dirinya yang begitu rendah, yang begitu hina manusia. Bahkan manusia yang tidak pernah mendengar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan sebagai makhluk atau binatang yang paling hina, yang paling rendah. Jadi kita harus mengenal kepada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah mengenal aib diri. Nah, kita harus tahu aib kita, arti kejelekan kita. Aib kita itu begitu banyak, kejelekan kita begitu besar. Ini, alhamdulillah dengan banyaknya keaiban ini Allah tutupi, Allah lindungi, sangat luar biasa. Sehingga orang tidak pernah tahu. Nah, makanya kalau dia sombong, takut aib itu kebongkar. Nah, itu. Takut aib kebongkar, maka dia nggak berlaku sombong. Semakin orang itu angkuh, semakin orang itu sombong, maka semakin terbuka kejelekannya. Semakin kebuka. Karena Allah tidak akan suka melihat orang-orang yang sombong. Makanya orang-orang yang punya pribadi tawadu adalah orang yang tahu akan aib dirinya. Sehingga dia jaga betul jangan sampai aibnya itu terbongkar. Kemudian yang keempat adalah merenungkan nikmat Allah. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang tawadu, kita harus banyak merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar, begitu banyak. Ya, kalau Allah cabut nikmat itu, ya Allah, ya tidak ada arti apa-apa. Ya. Banyak hal-hal yang bisa kita nikmati. Begitu Allah ambil salah satu nikmat, maka nikmat itu tidak akan terasa dalam diri kita. Hilang semua. Dikasih sakit gigi aja, semua makan yang enak yang pernah kita makan jadi kagak enak. Ya, jadi nggak enak. Saya tadi malam ketemu seorang dokter, ya, konsultasi lah tentang kesehatan. Apa kata tuh dokter? Pak, kalau kita pengen hidup umur panjang, sudah mulai mengkonsumsi makanan yang membuat kita jadi sehat. Jangan mengkonsumsi makanan yang nikmat, jangan. Karena makanan nikmat belum tentu sehat buat kita. Makanan sehat udah pasti enak buat kita. Dia bilang gitu. Ngasih contohnya gini, contoh. Sekarang sayur, Pak. Kalau Bapak makan sayur tanpa garam, enak nggak? Waduh dok,
bukan kata enak nggak enaknya, nggak bisa masuk ke dalam perut saya bilang. Langsung buang lagi tuh, anyep. Enaknya apa? Dikasih garam, dikasih penggurih, kan nikmat itu, tapi nggak sehat. Makanan yang sehat, ya sayur nggak terasa garam, tapi ada garam, agar mentah jadi meja. Udah, kita tinggal taruh garam aja, aduk sedikit, udah makan. Itu yang sehat. Tapi garam yang kita matangin kagak sehat. Nah, dia bilang gitu. Apalagi bapak udah umurnya 49. Artinya 40 tahun udah cukup pak merasakan makan nikmat. Sekarang mulailah makan makanan yang sehat, biar kita sehat. Jangan makanan yang nikmat. Jadi gimana dok? Ya bapak mesti ngurangi nasi. Kalau perlu ninggalin. Waduh, remes dok saya bilang. Bapak nggak boleh lagi makan daging-daging. Nggak boleh. Makannya sayuran, ngambilnya sayuran. Waduh, serba sayuran semua. Saya bilang gimana? Dia bilang begitu. Kalau Herbalife gimana dok? Herbalife itu ya bisa sih, bapak bisa kurus, sedang sing. Tapi setelah itu pak, turunnya 5 kilo, naiknya lagi 20 kilo. Dia bilang gitu. Hati-hati aja nih bilang. Makanya mulailah kita mengkonsumsi makan makanan yang sehat, bukan makanan yang membawa nikmat. Itu. Jadi kita sebanyak merenungi nikmat Allah. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan sampai berakhir nikmat itu. Caranya bagaimana? Ya tadi kita sudah mulai menata diri, menata kehidupan kita. Jadi kita terus bisa merasakan. Karena kalau udah sakit saja gigi, yang diberikan sakit gigi, makanan yang enak menjadi tidak enak. Tapi dalam kondisi sehat, apapun menjadi enak dan nikmat. Mulai kita menata diri, menata kehidupan, menata yang kita konsumsi, seperti itu. Itu orang-orang yang tawadu ternyata, bukan orang-orang yang sombong. Walaupun dia mampu untuk makan macam-macam, dia mampu. Yang kelima adalah harus ikhlas. Nih, jiwa yang tawadu itu adalah jiwa yang ikhlas dalam menjalankan segala aktivitas. Makanya nggak ada beban. Ikhlas itu adalah semata-mata karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Jadi yang dia jalanin nggak ada beban. Ya, banyak orang berumah tangga, begitu sudah berumah tangga, suami menjadi beban dari istrinya. Ya, akhirnya apa? Berat jalanin rumah tangga. Seakan-akan capek jalanin rumah tangga. Kenapa? Bebannya banyak, beban istri, beban anak-anak, beban mertua, beban orang. Wow, banyak. Jadi beban. Orang yang ikhlas nggak begitu. Dia ikutin aturan Allah aja dalam hidup sudah. Yang kata orang itu beban yang berat, buat dia nggak berat. Nggak berat buat dia. Ringan-ringan aja. Kata orang nggak mampu, buat dia mampu. Kata orang nggak bisa, buat dia bisa. Karena ikhlas dia menjalankannya. Kalau kita ikhlas menjalankan segala aktivitas kehidupan ini, maka Allah lah yang menjadi backing kita, yang membackup kita. Segala kekurangan dalam kehidupan kita, dia yang backup. Enak orang yang ikhlas itu. Ya, punya masalah, ngeluhnya sama Allah, bukan sama manusia. Kalau kita ngeluh manusia, ya Allah dikasihnya belum tentu, diejeknya iya. Iya kan? Belum tentu kita dikasih solusi. Yang ada kita malah dikenyek. Nih. Gimana ya? Tolongin dong, kenapa emang? Anakku nih masuk sekolah di swasta lagi. Mana bayarnya mahal, uang mukanya aja 20 juta. Ya Allah. Lalu sama kata teman, lagi lu nggak tahu diri banget. Orang lihat tuh usaha lu apa, penghasilannya berapa, baru masukin anak sekolah di mana. Ini main masuk aja, nggak tahu diri lu. Itu kalau temen. Kalau sama Allah mah enggak. Pasti dikasih jalan sama Allah. Sehingga kalau kita hitung-hitung membuat kita terheran-heran. Kenapa anak saya bisa sekolah di sini dengan biaya seperti ini, sementara kemampuan saya begini? Heran akhirnya. Kalau kita pikirin nggak pernah nyambung itu. Dapat rezekinya dari mana? Begitulah kalau kita konsultasikan kepada Allah. Begitulah kalau kita ikhlas karena Allah. Apapun yang kita lakukan. Kata orang nggak bisa, dia pasti bisa. Kata orang nggak mampu, dia pasti mampu. Ini faktor ikhlas. Karena Allah yang membackup dalam kehidupannya. Nyaman orang-orang yang model begitu.
Ya, maka yang kelima adalah ya untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang tawadhu. Yang terakhir adalah ingatlah bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan yang akan kita lakukan tidak akan pernah terjadi kecuali hanya Allah yang berkehendak kepada kita. Jadi nyaman hidup itu. Ya, karena apa? Karena kita memang tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, nggak punya kebisaan. Allah lah yang maha bisa, Allah yang maha mampu, yang akan memberikan kemampuan, kebisaan, dan kesuksesan dalam kehidupan kita. Anak saya, dia aliyah kelas 1 di pesantren Darun Najah. Kemarin ikut lomba tafsir Al-Quran juz 27. Juz ke-7. Ternyata dia menang. Menangnya tipis. Masih menang harapan. Si panitia ini ternyata sangat cenderung kepada anak saya namanya Muhammad Jihan. Ya, akhirnya dia dilanjutkan, diikutsertakan lagi, ikut lomba tafsir, ya, dalam juz yang lain di tingkat bukan provinsi, di bawah provinsi apa? Kabupaten ya, tingkat kabupaten. Kemarin aja lawannya, lawan aku, itu dia UIN semester 4. Ini juga sama, udah hampir lulus di UIN. Saya bilang sama anak saya, nah, kamu percaya sama Allah? Iya, pastilah percaya. Maju terus, jangan minder. Silahkan, dia lulusan UIN, kau perlu dia doktor sekalian, nggak apa-apa. Kamu cuma aliyah. Kalau kamu menang, kamu benar-benar luar biasa, mengalahkan orang yang selesai kuliah. Kalau kamu kalah, nggak minder. Orang gua juga baru kelas 1 aliyah, wajar dong gua kalah. Nah, begitu. Tapi yang terpenting bukan itu. Percayalah sama Allah. Allah akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada siapapun kalau niatnya benar-benar ikhlas karena Allah ingin dia tunjukkan. Lalu dibarengi dengan kekuatan kemampuan untuk membaca, baca dan banyak tanya sama orang yang lebih pandai. Hari Sabtu besok mulai sampai 3 hari sampai Senin. Ini semangat lulus begitu. Kenapa? Kita mah nggak punya apa-apa, nak, dan nggak punya kemampuan apa-apa. Apalagi kamu baru aliyah, apa yang kamu punya? Tapi bagi Allah tidak sulit untuk membuat kamu walaupun aliyah, tapi kamu punya wawasan seperti orang yang sudah selesai kuliah. Wah, semangat ya. Masa begitu? Oh iya, lagi terus. Jangan minder. Insya Allah kamu diberi kemenangan sama Allah. Nah, begitu. Tanamkan begitu. Bagaimana Allah? Kenapa? Ya kan manusia nggak punya kemampuan apa-apa. Kita bisa begini begitu karena Allah yang memberikan kehendak, bukan siapa-siapa. Nah itulah ya pribadi yang tawadhu yang mesti kita bangun dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau ke-6 hal ini pada kita, maka terbangun pribadi-pribadi yang tawadhu dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada hal yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada hal yang salah, ini merupakan salah satu tanda kelemahan dan keterbatasan apa-apa yang dapat di saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Syofwan. Sedikit ada kesimpulan untuk tema kali ini adalah membangun pribadi yang tawadu. Tawadu itu berasal dari kata tawadda'a, yatawadda'u tawaddu'an, yang berarti merendahkan diri. Kalau secara istilah menghargai orang lain. Untuk jenis tawadu ini ada 4. Yang pertama tawadu pada Allah, yang kedua tawadu terhadap agama Allah, yang ketiga tawadu kepada Rasul, dan 4 tawadu kepada sesama. Lalu bagaimanakah cara menjadi orang yang tawadu? Yang pertama kita harus mengenal Allah, yang kedua kita harus mengenal diri kita, ketiga mengenal aib diri kita, 4 merenungkan nikmat Allah, 5 harus ikhlas, dan 6 la haula wala quwata illa billah. Itu saja. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, persilakan. Ada dari akhwatnya? Cukup. Ya. Karena ini sudah 1:30, mari kita tutup saja dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ya risalah.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.